Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam video kali ini adalah contoh praktik atau demonstrasi penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah kami. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Adapun pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan mengubah identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dalam kasus pertama, Innah seorang siswa yang tidak terima dan marah ketika tugas pekerjaannya dicontek oleh temannya. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, permisi Pak, Bapak memanggil saya? Iya, Ina. Apakah Ina baik-baik saja? Ya, Alhamdulillah baik Pak. Ada apa ya Bapak memanggil saya? Oke, begini Ina ya. Tadi itu Bapak mendapat laporan dari ketua kelas. Katanya Ina habis bertengkar ya sama Susi. Bapak mau tahu masalah apa ya? Iya Pak, benar. Saya merasa kesal dengan Susi. Kejadiannya tadi pagi sebelum jam masuk kelas dia meminta buku tugas PS saya Pak. Ya. Dan ini sudah yang kedua kalinya Pak. Dia mencontek pekerjaan saya Pak. Tapi saya berusaha untuk tidak membiarkan dia mencontek Pak. Tapi dia berkata dengan nada memaksa dan merebut buku pekerjaan saya. Dia bilang, ayolah kenapa kamu jadi orang sangat pelit. Ya jadinya saya jadi marah Pak. Subhanallah. Wajarlah kalau Ina marah dan sangat kesal ya. Nah, kalau misalkan Bapak berada di posisi Ina, Bapak juga akan merasa hal yang sama. Nah, terus apa yang kita lakukan terhadap Susi? Saya marah-marah Pak. Dan tanpa sadar saya merobek buku pekerjaannya Pak. Oh, iya. Nah, kalau seperti itu pasti Ananda ini punya alasan sehingga sampai merobek temannya. Tahu tidak alasannya sehingga melakukan hal itu? Iya Pak, saya melakukan ini karena tidak mau membiarkan Susi melakukan kesalahan berulang kali Pak. Masa dia seenaknya bisa menyalin dari buku saya Pak. Jadi saya jadi jengkel Pak dan menghentikan perbuatan itu Pak. Oke, jadi wajarlah jika Ina merasa marah ya, karena sudah berusaha keras kerja tugas, sementara temannya tidak menyalin dan tidak rela ya, mungkin kalau tugasnya dicontek ya tentunya. Nah, Bapak sangat menghargai tindakan yang dilakukan oleh Ananda tadi karena tidak sempat melakukan tindakan kekerasan fisik seperti mencubit, memukul, atau tindakan fisik lainnya ya. Nah, saya mau tanya kembali, kalau menurut Ananda ini dengan merobek buku temannya sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita buat atau sepakati bersama? Tidak Pak. Ya, tidak. Dan menurut Ananda Inna ini keyakinan kelas apa ya yang Ananda Inna tidak patuhi dengan merobek buku temannya? Saling menghargai dan menghormati sesama teman Pak. Ya, oke, benar sekali.
menurut Ina saling menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Sangat penting, Pak. Sangat penting ya. Baik, kalau menurut Ina itu sangat penting, keyakinan apa yang Ananda lakukan saat Ananda lakukan pada saat Ina itu lagi emosi atau marah? Saya akan berusaha menahan emosi saya, Pak, dan untuk lebih sabar lagi. Lebih sabar lagi ya. Ina bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Ya, saya bersedia, Pak. Kami akan memperbaiki masalah ini. Baik, karena Ananda Ina bersedia memperbaiki masalah ini, kira-kira apa yang akan Ina lakukan ke depannya? Kami akan lebih sabar lagi, Pak, dan Ya. berusaha menahan amarah. Nah, Dan misalnya ada teman yang mencontoh ke kami lagi, maka kami akan melaporkan ke guru, Pak. Nah, itu adalah tindakan bagus Ina ya, yang tepat. Nah, jadi Ina, lain kali ada teman yang berbuat demikian, janganlah kita langsung mengamuk, langsung marah, akan tetapi tentunya harus melaporkannya ke guru kelas dan atau guru lainnya ya. Nah, karena masalah ini sudah selesai ya Ina, jadi Ananda Ina boleh balik ke kelas dan Ananda Ina tetap semangat ya. Ya, Pak. Oke ya, jadi jangan diulangi lagi ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Izin kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainnah, siswa kelas 6 ASD Negeri 1121. Hari ini saya merasa senang karena telah diajak berdiskusi oleh guru saya. Dengan kegiatan ini, saya diajar bagaimana mengendalikan emosi saat kita marah karena perilaku teman sekelas. Saya banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman di kelas, berdasarkan keyakinan yang telah kami sepakati bersama di kelas. Terima kasih. Selanjutnya, dalam kasus kedua, dalam contoh kasus ini, Fadel sering terlambat datang ke sekolah sehingga tertinggal beberapa mata pelajaran. Berikut ini skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Fadel, tadi Bapak mendapat laporan dari guru PJK-nya dan juga guru PAI kalau anak Fadel ini sering terlambat datang ke sekolah sehingga telat mengikuti jam pelajaran tersebut dan tidak juga melaksanakan piket di kelas. Seingat Fadel, kira-kira berapa kali ya Fadel datang terlambat? Ingat saya sudah 3 kali, Pak. Yang pertama saat jam pelajaran PAI dan kemarin saat jam pertama pada jam pelajaran PJK. Oh, sudah 3 kali ya Pak? Iya, Pak. Menurut Fadel, terlambat ke sekolah, terus tidak mengerjakan piket kelas dan terlambat mengikuti jam pelajaran pertama, menurut Fadel itu kesalahan atau bukan? Iya, Pak. Menurut saya itu kesalahan. Ya, baik, Nak Fadel, kita perlu tahu bahwa semua kesalahan itu adalah manusiawi. Fadel ya, setiap orang itu pernah melakukan yang namanya kesalahan. Nah, Fadel ya. Nah, sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita itu Nak Fadel belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan, yang telah kita perbuat, dan tentunya berusaha untuk memperbaikinya. Nah, Nak Fadel, kalau begitu kita cari solusi sama-sama ya. Nah, begini, Nak Fadel, adik-adik ini kan sudah terlambat 3 kali. Nah, pastinya Nak Fadel ini punya alasan tertentu. Bapak guru ingin tahu alasannya, kira-kira kenapa ya Nak Fadel sering terlambat mengikuti pelajaran tersebut. Sebenarnya akhir-akhir ini, Pak, saya sering bermain game bersama kakak saya Ya. hingga larut malam, sehingga saya sering bangun kesiangan. Oh, kalau begitu Nak Fadel masih ingat? Ingat tidak kesepakatan keyakinan kelas yang telah kita buat? Masih ingat, Pak? Nah, kalau misalkan Fadel terlambat datang ke sekolah, sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Kalau begitu, menurut Fadel, keyakinan kelas mana yang telah dilanggar? Disiplin, Pak. Nah, disiplin ya. Nah, menurut anak Fadel ini, disiplin itu penting atau tidak?
untuk anak Fadel? Sangat penting Pak, karena disiplin dapat membuat saya datang awal ke sekolah. Ya, oke, betul sekali nak Fadel. Dengan datang lebih awal, Fadel sudah disiplin dan menghargai waktu. Nah, menghargai waktu itu juga sangat penting dan bermanfaat bagi kita sehingga tugas-tugas kita tidak menumpuk. Nah, dan menghargai waktu, kita juga ikut menghargai orang-orang di sekitar kita. Ya Pak, saya meminta maaf Pak, dan sangat menyesali sudah beberapa kali terlambat ke sekolah. Nah, oke. Sikap meminta maaf ini sudah bagus ya anak Fadel ya. Anak Fadel sudah berusaha meminta maaf. Nah, kalau begitu menurut Fadel, apa yang perlu dilakukan sehingga tidak datang terlambat lagi? Saya akan usahakan Pak, akan tidur lebih awal dan tidak main game lagi sampai larut malam. Ya. Nah, anak Fadel, kita sudah temukan solusinya ya. Nah, supaya tidak terlambat datang lagi ke sekolah. Setelah ini Bapak akan mencoba menghubungi orang tuanya anak Fadel, nah, agar bekerja sama membantu Fadel untuk belajar dan tidak bermain HP sampai larut malam dan bisa bangun pagi lagi. Nah, sekarang anak Fadel sudah bisa kembali ke kelas dan mengerjakan tugas yang ketinggalan ya saat Fadel terlambat mengikuti pelajaran tadi. Pak, sekali lagi saya minta maaf Pak, saya ke Ya. kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel, siswa kelas 6A SD Negeri 112 Santuluk. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru. Hari ini saya merasa senang karena telah diajak berdiskusi oleh Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Insya Allah saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyelesaikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.